Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu semua sekalian. Waktu sudah jam 10, kita kembali berjumpa di acara Bindoman hari ini bersama Bapak Benyamin Ratu. Semua pasti sudah mengenal beliau ya. Oke, mari kita satukan hati. Kita hari ini akan dilayani oleh tim KUR Bunda Kudus yang cantik-cantik, sudah siap melayani Anda semua. Silakan tim KUR di-unmute. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa Pagi. Bapak, Ibu, Suster, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Mari kita bersama bersyukur dan memuji Tuhan dalam Bindoman pagi ini. Mari kita menyiapkan hati dan kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tritunggal yang Maha Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Dan kami saat ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu. Hati kami selalu rindu untuk bersekutu. Memuji Engkau dan firman. Berkatilah yang di pagi ini. Awal, pertengahan, hingga akhir. Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Suaranya masih sunyi tapi putih. Kenapa? Nah. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang tandingnya. Dia Allah yang maha agung dan perkasa. Yesus yang turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Dalam hadirat-Mu, kami temukan kekuatan baru.
dalam hadirat-Mu kami temukan pribadi. Dalam hadirat-Mu hati kami Engkau Allah Bapa yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Hantarkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami layak dan kami mampu
untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama di dalam masa prapaskah ini Tuhan. Bantu kami untuk bertobat, untuk memulihkan diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon berkatilah Pak Ben yang menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Apa kan kami terima dan boleh dan kami lakukan untuk hari ini dan hari esok. Berkala ya Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, amin. Baik, shalom semuanya, puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat kongsi Fat saya, barusan kita lalui selamat tahun baru Imlek bagi yang era Imlek. Dan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu yang menikmati firman Tuhan. Hari ini saya percaya setiap orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan berjanji 2-3 orang berkumpul aku hadir. Kalau Tuhan hadir ada sukacita. Kalau Tuhan hadir ada damai sejahtera. Kalau Tuhan hadir ada pengajaran, ada mujizat. Amin. Tepuk tangan yang meriah waktu kita. Haleluya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, inilah hamba-Mu yang siap dipakai. Hamba-Mu tidak tahu apa yang Kau sampaikan hari ini, biarlah Engkau yang berbicara berkata-kata. Beri hamba kuasa, otoritas, dan wibawa ilahi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sebab saya tidak tahu Tuhan apa yang Tuhan pesankan pada pagi hari ini. Ambil alih Roh Kudus, apa yang hamba sampaikan bukan kehendak saya, bukan hikmat saya, tapi Engkau memakai lidah bibir saya, seluruh pikiran saya Tuhan. Sampaikan Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dan diberkati hari ini. Bersabdalah saat ini kami siap mendengarkan Engkau. Doa yang hamba panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin, amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, sama-sama kita baca dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Injil Matius, ya. Judul Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Judulnya adalah pengakuan Petrus, ya. Sekali lagi, pengakuan Petrus. Udah ketemu belum? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Puji Tuhan. Dan apapun yang dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Sama-sama. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan tadi kita lihat Yesus sengaja membawa muridnya, namanya ini Kaisarea Filipi. Saya pernah ke sana tempat ini. Itu persisnya di mata air Sungai Yordan. Di sana orang mendirikan banyak kuil-kuilnya orang Yunani, dewa-dewi, karena mereka mengimani zaman itu
air Yordan, sungai Yordan ini, mata air ini adalah pemberian dari dewa-dewi mereka, sehingga mereka menyembah banyak dewa di sana. Mereka berkata ini yang memberikan kehidupan. Saudara tahu dari Israel atau Arab susah air. Dari sungai Yordan ini mereka berkata ini pemberian dari dewa kami. Dalam hal ini kita lihat sengaja Yesus membawa mereka di tempat kuil itu. Membawa mereka di tempat mata air sungai Yordan itu. Dan dia menantang muridnya. Menurut kamu, di tengah-tengah kuil dia berkata, menurut kamu, kata orang siapakah aku ini? Ada yang jawab, ada yang bilang kamu itu nabi. Ada yang bilang, enggak, jangan kata orang, kata Yesus. Menurut kamu. Lalu Petrus dengan lantang berkata, engkau adalah Mesias. Luar biasa. Pengakuan Petrus inilah yang membuat saudara otoritas Tuhan turun. Pengakuan Petrus ini yang membuat Petrus dilantik menjadi paus yang pertama. Di atas engkau, kudirikan gerejaku. Batu karang. Alam maut tidak mampu. Orang boleh menyindir saudara. Orang boleh mengucilkan saudara. Alkitab, alam maut tidak mampu menghancurkan engkau. Bagi mereka yang percaya sama Tuhan. Amin. Nah, saudara terkasih. Nah, dari situlah Yesus mulai mendirikan gerejanya. Sekarang saudara terkasih, apa fungsi gereja? Saya menjumpai di sini ada 4 macam. Saya nggak bilang, apa fungsi PD? Pertama-tama saudara fungsinya yang pertama persekutuan doa adalah tempat perteduhan orang dalam kesesakan. Sekali lagi, apa fungsi PD? Di mana tempat perteduhan orang dalam kesesakan. Saudara, ada banyak orang, apalagi zaman sekarang, saat sekarang, masa kesulitan luar biasa. Ada banyak yang putus asa, ada banyak yang gila, ada banyak stres, ada banyak galau karena COVID-19 ini. Saya tidak bicara soal COVID sebelumnya. Ada banyak rumah tangga hancur, ada banyak saudara terkasih karena dililit utang piutang, ada banyak sakit penyakit yang tidak tersembuhkan. Dan mereka mendengar di PD Bidoman ada sukacita. Mereka dengar di PD Bidoman ini ada damai sejahtera. Maka mereka datang. Mungkin dia lagi masalah dengan rumah tangga, masalah dengan suami, saya kurang tahu. Dia sampai di luar pintu dan nengok. Nggak ada yang kenal ya. Dia pulang dia. Atau mungkin dia datang di situ juga, maaf, dicuekin, kurang disapa. Jangan harap minggu depan dia datang lagi. Tapi karena dia punya beban, dia mulai jalan. Dia dengar di mall, dia dengar di ruko ada musiknya sama. Lagunya sama di Bidoman tadi ya. Dia coba naik di situ. Ketika dia naik, saya kasih, di sana disapa, shalom, apa kabar? Aduh datang sini sama siapa? Pulangnya sama siapa? Kita antarin yuk. Dengan kata-kata itu hanya kekuatan among tamu punya perhatian. Orang ini berkata ternyata di sini beda. Baru kenal pertama, kayak kenal lama. Kalau dia orang Katolik, dia mulai banding-banding. Dan yang begitu saya beritahu, ini orang Betani caranya begitu. Banyak orang Katolik yang nyebrang hanya gara-gara caring perasa terima tamu. Karena orang punya beban, dia ingin diterima, ingin dihargai. Saudara, ini fungsinya persekutuan doa, memberikan caring kepada orang saudara datang. Tapi kalau kita cuekin mereka, jangan harap. Di sini yang gabung ada banyak orang Amerika. Saudara, saya pernah tanya Amerika, apa bisa namanya KKI, Keluarga Katolik Indonesia. Apa visimu dengan banyak orang Katolik yang nyebrang? Mereka, saudara terkasih, kalau ada yang baru datang, dijemput di airport, dicariin kerjaan, dicariin sekolah, itu orang Kristen better di sana, di Indonesia, di sana begitu. Di Katolik, masa bodoh, emang gue pikirin.
Saudara kasih, ingat fungsi Bidoman udah puluhan tahun. Saya percaya sering pelayan di sini. Apa fungsinya sekarang? Mari hari ini kita datang memberikan kelegaan dalam kesesakan, sehingga orang yang datang di sana merasa diberkati. Kalau setiap PD, orang-orang datang merasa diberkati, pasti minggu depan dia bawa teman lagi. Pasti dia berkata, orang Bindoman ini ya, baru kenal pertama kali kayak kenal lama loh. Orangnya baik-baik ramah loh, nggak sombong loh. Nah, apalagi dalam situasi COVID begini, saudara terkasih. Orang sekarang butuh perhatian. Jangan jauh-jauh aja. Saya sering menangani rumah tangga selingkuh. Kenapa dia selingkuh? Karena kurang perhatian di pasangan dia. Pasangannya bila perlu datang misalnya laki-laki. Datang di baju doang di rumah. Karena apa? Begitu suami pulang kantor, nggak pernah segor, nggak pernah disapa, nggak pernah syukurin dia. Lama-lama dia pikir. Demikian, wanita juga demikian. Karena akhirnya pada saat saya menengahi mereka punya mau cerai, alasannya klasik. Saya kurang perhatian, Pak Ben. Suami saya, dia nggak peduli sama saya. Suaminya udah kasih kartu kredit unlimited, kasih mobil mewah, masih kurang perhatian juga. Ternyata yang dibutuhkan manusia bukan harta, dia butuh cinta, Bapak Ibu. Tepuk ke sampingnya, dengerin tuh, ya. Suami butuh cinta, anak lu butuh cinta. Saya banyak menangani anak-anak muda yang narkoba, yang free sex, orang tua yang nggak tahu. Setelah saya tangani mereka, kenapa? Mama kurang perhatian, papa sibuk melulu. Jadi saya nilai jelek dimarah-marahin, kalau nilai bagus, siapa dulu papanya? Tiba-tiba hadiahnya cuma permen doang. Dia butuh, Bapak Ibu, perhatian kata-kata yang manis itu. Ini saatnya sekarang. Fungsi gereja, rumah tangga gereja kecil. Fungsi PD pertama-tama, tempat perteduhan dalam kesesakan. Itu sebabnya saudara terkasih, saya selama saya pandemi saya punya perenungan, nggak ada yang berat-berat. Saya mau enteng-enteng aja. Kenapa? Orang lagi susah. Lalu kok bayar susah tahu? Bicaralah yang realita aja. Amin. Catat. Apakah engkau sekarang Petrus ditantang Tuhan, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Penting kita mengerti, kalau orang yang mencinta Tuhan, pasti dia mengasihi sesamanya. Orang mencinta Tuhan, dia pasti menuruti firman-Nya. Orang mencinta Tuhan, saudara, dia taat akan perintah Tuhan. Termasuk cintalah musuh. Ini perintah Tuhan. Pelayanan saudara dan saya tanpa cinta, maka sia-sia. Saudara akan memilih-milih dan bertakar-takar dan berkata, lagi moodnya baik, doa. Nggak moodnya doa, berdoa. Tapi kalau saudara memiliki cinta Tuhan, saya percayalah banyak orang kesesakan. Banyak orang pertujuan, saudara layani dia penuh sukacita. Transferkan sukacitamu, transferkan kasih kepada sesama. Saya percaya namamu terdaftar di surga. Haleluya. Berikan keutamaan bagi kita. Haleluya. Yang kedua, apa fungsi gereja? Tempat kita belajar. Mari sama-sama buka ayatnya, tolong dibuka. Matius 11 ayat 28-29. Silakan. Tolong dibaca sama-sama ya. Matius 11 ayat 28-29. Silakan baca. Matius 11, ya tolong dibaca. Saya ambil minum dulu sebentar.
Udah dibaca? Jadi fungsi pertama gereja adalah tempat perteduhan di mana orang dalam kesesakan. Yang kedua adalah tempat kita belajar. Udah baca belum ini ya? 29-nya belum dipasang. Ya. Marilah kepadaku. Ayat 29-nya mana? Naikin dong. Boleh dinaikkan? Halo, host, bantu saya. Ya, saudara, ada banyak dalam PD menubuatkan ayat ini. Itu sering banget sering. Marilah kepadaku, kamu yang letih dan beban berat. Amin. Bagian pertama saya mengenai tempat kita menampung orang letih lesu. Saat ini banyak letih lesu. Maka fungsi kedua gereja kita, PD kita, tempat kita belajar. Ada banyak orang berkata mereka kepadaku bagus, tapi satu hal, tidak hanya cukup kita sebagai umat datang minta didoakan, minta ditumpang tangan, minta diurap baik. Tapi lebih dari itu, saudara harus belajar. Maka fungsi kedua PD adalah tempat kita belajar. Belajarlah daripadaku. Akulah lemah lembut. Masalahnya sekarang mau belajar apa enggak? Di tempat PD ini kalau saudara sudah pernah didoakan, belajar. PD tempat apa? Kita belajar mendengarkan firman Tuhan, belajar berdoa. Belajar dari pujian penyembahan, belajar. Belajar membaca Alkitab dan belajar saling mengampuni. Belajar mempraktekkan firman Tuhan termasuk yang saya katakan ampuni musuh, belajar. Ini berat. Tapi bagaimanapun ini perintah Yesus. Belajar melayani, belajar memberikan renungan. Ini tempatnya kita. Saya percaya persekutuan doa ini sudah lama. Sudah belajar belum? Belajar, karena panggilan kita bukan sebagai guru. Kita panggil jadikan semua bangsa jadi muridku. Jadi kita belajar. Amin. Ayo ngomong di samping, ayo belajar yuk. Belajar yuk, belajar. Belajar. Yang ketiga, apa fungsi gereja? Fungsi persekutuan doa kita. Ini persekutuan doa kita ulang tahun sekarang. Hadiahkan kepada gereja PD saudara. Maka yang pertama tempat perlindungan dalam kesesakan, yang kedua tempat kita belajar, yang ketiga sekarang tempat kita demonstrasikan kuasa Allah. Saya perhatikan Tuhan Yesus. Di mana-mana ada mujizat. Kalau kita bicara soal mujizat, berarti bicara soal Yesus. Sampai Yohanes Pemandi datang di penjara, tanya kepada engkaukah yang kami tunggu. Apa jawaban Yesus? Sampaikan pada Yohanes. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Dan mujizat itu jangan sampai hari ini masih terjadi. Katakan mujizat sampai terjadi karena Yesus hidup sampai sekarang. Dia hidup sampai hari ini masih terjadi. Amin. Maka tempatnya sekarang oleh sebab itu persekutuan doa kita sekarang harus memberikan mujizat. Pertama bagi mereka dalam kesesakan yang belajar. Tempat kita lihat sekarang. Salah satu sarana, saya beritahu memang betul. Tujuan mujizat bukan tujuan akhir. Penyembuhan, pelepasan, penyembuhan apa saja bukan tujuan akhir. Tapi sarana membawa orang kepada Yesus. Saya pelajari Alkitab 2/3 pelayan Yesus semuanya mujizat. Dan dampak dari mujizat yang Yesus buat, akhirnya orang berbondong-bondong ikut Yesus. Berbondong-bondong dari sarana untuk menarik orang datang kepada Yesus. Amin. Kalau persekutuan doa kita menjawab semua kebutuhan orang ibu-ibu atau bindoman di Surabaya, menjawab semua kelemahan mereka, ada macam mujizat. Saya percaya saudara berkasih, mujizat itu nyata sampai hari ini. Maka pekerjaan penyembuhan bukan pekerjaan hanya romo-romo.
Pekerjaan penyembuhan bukan pekerjaannya Benyamin Ratu. Semua orang percaya, asal kau percaya. Ayatnya di mana? Boleh Sis Ervina bantu baca saya. Yohanes 12, Yohanes 14, ayat 12. Sebentar. Yohanes 12 Ayat 12. ayat 14 ya. Yohanes 14 ayat 12. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, ayat ini kita lihat. Ini ada echo lagi. Tolong di mute ya. Mungkin ada mute. Tes. Oke. Ayat ini kita lihat, saudara terkasih, sesungguhnya asal kamu sungguh-sungguh percaya, kamu juga mampu melakukan juga pekerjaan yang pernah Yesus lakukan 2000 tahun lalu. Ingat, Yesus hidup sampai sekarang. Asal percaya. Saudara, ini ayat yang kesukaan saya. Saya sering bertindak, saya praktekkan ayat. Saya berpikir, loh, ayat ini hanya berlaku buat romo-romo. Berlaku buat para pendeta. Ternyata berlaku untuk saudara yang hadir pada siang hari ini. Yang join pada siang ini. Ini janji firman Tuhan. Jangan segan-segan mendemonstrasikan kuasa Allah biar orang percaya. Amin. Tuhan tidak peduli apapun. Yang penting saudara berani dan percaya, lakukanlah. Doakanlah orang. Tuhan pasti demonstrasikan kuasanya. Siap melayani Tuhan. Siap melepaskan demonstrasikan kuasa Allah. Membuat mujizat. Masih Tuhan tentunya. Bagian kita berdoa, bagian kita melayani. Yesus sang mujizat. Puji Tuhan. Dan keempat, pertama fungsi gereja adalah perteduhan dalam kesesakan. Yang kedua tempat belajar, yang ketiga tempat demonstrasikan kuasa. Dan keempat, tempat kita diubahkan. Ayo katakan, tempat saya diubahkan. Tempat saya diubahkan. Jujur, gara-gara saya ikut SHDR di karismatik ini tahun 85. Di sanalah saya temukan iman. Saya ikut SHDR berkali-kali. Saya minta kayak HP, di-recharge lagi. Karena saya merasa, saudara terkasih, tempat aku diubahkan. Tanya ke saya, udah berubah belum? Kita lihat banyak kesaksian hari-hari ini. So, perhatikan hidup saudara sebelum dan setelah saudara Bapak Ibu ikut SHDR. Pasti ada perubahan. Yang ini yang paling penting. Karena apa? Orang lebih percaya apa yang kita buat daripada apa yang kita ngomong. Bersaksi gampang. Tapi yang Tuhan minta, jadilah saksiku. Kalau bersaksi kayak saya ngomong. Tapi jadilah saksi, saya tunjukkan bahwa ada perubahan, tunjukkan sikap kita, sehingga oleh perbuatan kita, orang akan memuliakan Tuhan. Kata orang yang ikut Tuhan gini loh. Dia gak dendam loh. Dia gak ngomongin orang loh. Dia gak jelekin orang loh. Nah, jiwa dimakan tanpa kata-kata. Tapi sebelumnya, kita mesti berubah dulu. Amin. Nyanyi aku masih seperti no. Jadi ini 4 hal Bapak Ibu. Sekarang saya kembali pada virus sekarang. Kenapa kita tidak bertumbuh selama ini? Apa virus yang membuat orang sekarang dari malas ke gereja? Sebelum saya bicara ini, saya bicara soal mujizat. Salah satu kendornya orang ke gereja adalah maaf. Masih ingatkah ceritanya bangsa Israel? Ketika mereka lihat mujizat, masa Israel lihat keluar Mesir kan? Ketika mereka lihat mujizat, laut merah terbelah. Wow, haleluya. Pada saat mereka lapar, ketika mana di surga dicurahkan, wow, luar biasa berserakah. Ketika mereka kepanasan, Tuhan kasih tiang awan mendung kayak ada AC. Malam hari kan paling turun dingin banget kan.
Tuhan kasih tiang api. Wow. Pertanyaan saya, kenapa generasi itu tidak masuk tanah terjanji? Karena nggak pernah mengucap syukur lagi, karena terlalu lihat berkat Tuhan tiap hari begitu, lama-lama jenuh. Kenapa kita malas pelayanan selama ini? Kenapa selama ini kita kurang bersyukur? Bahkan bersyukur-syukur, mungkin kita seperti bangsa Israel, terlalu jenuh melihat kasih Allah. Terlalu jenuh melihat amarah Tuhan. Maka orang yang pakai melihat demikian tidak akan bertahan. Ini virus rohani kita sekarang adalah bosan. Saya tidak bicara itu. Saya akan bahas sekali lagi kenapa bangsa Israel tidak masuk tanah terjanji. Itu adalah sisi tersendiri. Sekarang saya masuk pada virus rohani. Yang pertama ada 5 virus tercatat di sini. 4 aja. Yang pertama, ketika di mana orang merasa dia yang terbenar dan dia yang terbesar dalam persekutuan doa. Ini virus ini. Ini kalau bukan gue, nggak jalan nih. Kalau bukan gua, ujian nggak naik kemana nggak tahu. Kalau mau rapat nih terlambat, terus kenapa? Dia merasa saya pernah sumbang kok. Dia merasa kalau bukan gue. Hati-hati Bapak Ibu. Ini doanya orang Farisi dan pemungut cukai yang aku udah beri perpuluhan, aku tidak lalim, aku tidak berzina. Doa seperti itu pun tidak didengar Tuhan. Justru ada seorang pemungut cukai yang mengusap dada, nggak berani angkat kepala berkata, ya Tuhan kasih aku orang berdosa ini. Saudara orang Farisi ini kita lihat dia sudah suci banget. Tapi kenapa dia tidak dibenarkan Tuhan? Maaf kata, karena dia sombong, merasa diri istimewa, dan gampang meremehkan orang lain. Kalau bukan saya. Dalam ceritanya ngomong selalu menjatuhkan orang, tidak pernah membangun. 5-6 tahun itu pede, tapi apa yang terjadi? Selalu GR. Kenapa sering perpecahan dalam persekutuan doa? Kenapa sering gesekan rumah tangga? Karena masing-masing merasa diri istimewa. Merasa, kalau bukan saya. Kenapa sering percaya rumah tangga? Karena masing-masing merasa diri istimewa. Dalam persekutuan doa juga demikian, masing-masing merasa istimewa. Hati-hati, ini virus ini. Jawabannya satu, rendahkan hatimu. Hendaklah kau memandang orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Hanya ini tipnya. Sering dalam persekutuan doa demikian. Ribut. Bertengkar, bahkan dapat kusir. Mulai. Saudara terkadang berkata apa? Percuma saya sumbang. Mulai hitung-hitungan. Kembali saya tantang, apakah kau saudara mencintai Tuhan? Orang mencintai Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Orang yang mencintai Tuhan, saudara kasih, dia mencintai Tuhan segala-galanya. Ini khotbah saya kemarin waktu hari Valentine. Saya bicara pada anak muda. Hari ini kita bicara kamu hanya sini. Hai happy Valentine, happy itu bagus. Yang paling penting hari Valentine kita berusaha mencintai Tuhan lebih utama lagi. Ini hukum yang pertama terutama. Bahwa buah kita mencintai Tuhan saudara terkasih, maka kita memandang indah pada teman kita. Buah kita sekarang kita melayani. Buah kita sekarang kita berdoa, baca firman Tuhan. Buah kita mencintai Tuhan, maka kita mengampuni. Kita memberi persembahan kepada hitungan karena dia tahu ini titipan Tuhan. Dan termasuk mencintai musuh. Tapi kenapa kita malas baca Alkitab? Susah mengampuni. Sederhana jawabannya, karena mungkin kita kurang mencintai Tuhan. Nyanyi keren. Meskipun badai silih berganti. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita mencintai Tuhan pada saat terima berkat gampang. Dalam situasi COVID begini, kepepet begini, kita diserang teror COVID-19. Masihkah engkau mencintai Tuhan? Saat ini kita sedang diproses iman kita. Amin. Yang kedua, virus yang kedua adalah apa? Pertama, kenapa? Merasa diri dia yang terbesar. Dan dia terbenar, alias sombong. Yang kedua, ketika kita merasa kompromi dengan dosa.
Sering banyak kalimat yang saya jumpa, ya siapa sih nggak dosa di dunia ini. Kita dengar lama. Saudara terkasih, kelas-kelas saudara yang sudah 5 tahun ke atas buang kalimat itu. Ini bukan level kita kata-kata itu sekarang. Jangan pernah kompromi. Dosa, sekecil apapun tetap dosa. Korupsi 500 rupiah, 100 rupiah tetap dosa. Jangan kompromi. Dan ini yang bikin merusak pelayan kita, yang bikin sakit penyakit. Iblis masuk melalui dosa. Rumah tangga hancur melalui dosa. Pelayan kita rusak gara-gara dosa. Iman kita kurang bertumbuh gara-gara dosa. Jangan berkompromi. Tuhan minta ampuni, minta maaf ya sama Tuhan. Akui dosa kita. Dia menunggu dan dia maha murah. Dia hanya sejauh doa. Kalau Pak Ber bisnis, kalau nggak tipu-tipunya gimana dong? Pak Ber, mungkin saya salah, saya bukan orang bisnis. Kenapa Carrefour atau supermarket masih bertahan? Karena mereka punya harga udah patok di situ. Udah ada bandrolnya. Banyak bisnis yang toko-toko. Cik, boleh kurang nggak? Aduh, nggak ada untungnya. Modalnya segitu nggak gimana? Karena modalnya gede, udah bohong tahu. Saya ada untungnya cuma segitu doang, gimana? Jujur tahu. Cik, kurang dong? Enggak, udah enggak ada. Untungnya cuan banget. Enggak. Hendaklah katakan iya jika iya. Tidak kata tidak. Apalagi saudara yang sering membaca firman Tuhan, mulutmu punya kuasa. Mulutmu harimaumu. Mulutmu berkatmu. Amin. Saya lihat mukanya kok tegang semua, yang ngantuk ya. Halo, tegang semua. Ya, apa firmannya kurang keras kali ya? Saya kerasin lagi ya. Baik, yang ketiga, ya. Penyakit dalam Israel adalah iri hati. Ini, aduh, iri hati, serakah. Masa yang Siervina itu pilih-pilih kasih sih. Masa yang dia lagi. Itu itu harganya apa? Dia mesti belajar, dia mesti penyembahan, dia mesti intim dengan Tuhan, dia mesti jaga kekudusan. Orang lain tidak mau bayar harga. Begitu ada yang tampil ke depan, jelek tuh. Saya percaya di Bidoman tidak ada seperti itu. Amin. Semuanya orang yang menghargai, memberikan aplaus pada teman yang luar biasa. Tapi saya berdoa, ini virus kalau ada iri. Maka sering saya lihat kalau orang ngomong, suka-suka ngomongnya gini, tahu kan? Saya lihat kalau ngomong gitu-gitu antara dua, iri atau sirik gitu. Oh, mau apa adanya aja lah, terbuka aja lah. Ini penyakit dosa kutuk pertama ketika Abel kedua. Abel punya persembahan naik, jadi hati masih kayak digebuk sama ini kutuk ini masih sekarang. Mereka pernah diberkati, melihat pelayan orang berhasil, sengaja dicari-cari kesalahan. Aku udah kenyang, udah kenyang. Melihat orang punya doanya berhasil, jangan-jangan dia pakai mantra itu, pakai jimat tuh, pakai sihir itu. Aku sering ngomong gitu, saya diam aja. Biasa, kalau saya beritahu kalau bukan dari Tuhan, itu tidak tahan lama. Pasti akan hilang sendiri. Amin. Yang keempat sekarang adalah apa? Tidak mengandalkan Tuhan. Pakai kekuatan sendiri. Udah mau pelayanan. Udah tahu pelayan itu ada lawannya. Lawannya apa? Iblis. Saat ini tahu saudara terkasih pada saat kita pelayanan. Apalagi lewat Zoom ini. Saya mempelajari kenapa ya pada orang banyak persiapan bagus, tiba-tiba pada saat lagi mulai bunyi ngik-ngak, suaranya error lah, apalah.
ternyata ada jawabannya. Di Efesus 6 ayat 12 berkata, sebab peperangan kita bukan lawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa udara, roh jahat di udara. Di udara tidak ada roh jahat. Roh ini akan mengganggu internet kita, mengganggu signal kita. Tolong, lain kali kalau saudara berdoa, Tuhan, jamah internet bukan itu. Tuhan hancurkan penguasa udara itu bila perlu. Tangking dia, saya mengikat, saya patahkan dalam nama Yesus. Yang mengganggu signal. Sebutkan Zoom ID-nya. Mesti sebutin nomor berapa. Karena saat ini yang mengudara jutaan orang punya Zoom. Sebutkan Zoom Tuhan. Maka sebelum tolong Tuhan kuduskan meeting ID card. Amin. Maka oleh sebab itu jangan pakai kekuatan sendiri. Udah gitu mau pujian. Kamu ya nggak pakai latihan. Nggak berharga puji doa, baca firman, pujian penyembahan pribadi. Dianggap puji-puji itu menyanyi kah? No. Maaf, Ibu Ervina, seorang sahabat yang baik. Tanya dia, banyak artis yang bisa nyanyikan lagu rohani. Tapi sedikit yang punya kuasa. Saya bawa Delon kemana-mana. Dia cerita, kenapa ya Om? Saya kan sering nyanyi depan ribuan orang. Tapi kalau ikut Om ini di mana grogi ya minta ampun. Bisa-bisa di mimbar tuh. Mau ngomong apa lupa. Nah, saya bilang, nah, ini peperangan rohani. Ini peperangan rohani. Kalau you nyanyi di lapangan bola, setan diem. Tapi kalau nyanyi rohani, karena ada hadirat Allah yang datang, saudara kasih, ada pertobatan terjadi, penguasa sudah menghalangi. Maka tolong teman-teman, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Alkitab berkata, terkutuklah orang mengalahkan kekuatannya. Tolong si Ervina, sesuai kita baca yuk. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 5 sampai 8. Yeremia 17 5 sampai 8. Sorry, sebentar ya Pak Ben. Silakan. Yeremia 15 ya. Yeremia 17 17, 15 sampai Udah ada di 5 sampai 8. ya. Ini udah tayang. Beginilah firman Tuhan. Maaf semua Bapak Ibu yang di rumah sama-sama yuk. Sama-sama. Satu, tiga. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara terkasih, terima kasih ya. Sama-sama. Saudara terkasih, kita pada ya, terkutuklah orang mengadakan kekuatan. Tanya ke siapa yang mau dikutuk kamu. Kau mau dikutuk gak? Caranya jangan sudah hindar kutukan. Andalkan Tuhan. Orang yang mengalahkan Tuhan pasti pertama dia belajar. Dia baca firman Tuhan. Kalau dia mencintai Tuhan, ya, dia pasti apa? Saya udah ngomong tadi fungsi gereja itu untuk belajar. Dan diberkatilah orang menaruh harapan pada Tuhan. Mau diberkati gak? Saudara, saat-saat COVID-19 ini sekarang. Ini saatnya kita belajar. Belajar apa? Mengandalkan Tuhan. Orang di mana? Ada yang tanya saya waktu kemarin saya ke Amerika. Mereka bilang, Pak, lu berani ke sono ya? Saya hanya berkata, ini COVID ini mengalir ke seluruh dunia. Dimanapun ada.
Di mana-mana pun ada. Bagian kita tidak tahu kapan dia datang, kapan dia pergi di virus ini. Saya dengar dari awal tadi, bicara soal vaksin dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara terkasih dalam hal ini saatnya sekarang kita berdoa semoga vaksin ini diurapi Tuhan. Apapun mereknya, tolong Tuhan. Siapapun yang suntiknya, kita andalkan Tuhan. Karena ini semua itu mereka dipakai Tuhan. Mungkin selama ini kita kurang mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan izinkan COVID-19 ini. Pertama, supaya kita dirumahkan. Kenapa harus dirumahkan? Saya pernah ngomong ini. Ini kerencanaan Tuhan. Kalau tempat lain lockdown, nggak boleh keluar rumah. Pasti terencana. Mungkin ini saatnya kita bisa berdoa. Di rumah kita bisa. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Pak Ben mau bayar acara kitab. Nggak ada waktu mau berdoa. Nah, Tuhan kirim ke corona sekarang. Ayo. Jangan kemana-mana. Kita boleh belajar baca firman Tuhan. Belajar pujian penyembah. Ini saatnya. Ini saatnya sekarang. Kita suruh pakai masker. Saya renung apa fungsi masker. Menutupi virus kan. Mari kita pakai masker hati kita. Mulut ini. Yang sama memuji Tuhan. Mulut yang sama sehingga ngomong kasih maki. Alkitab berkata yang menajiskan bukan yang keluar. Melainkan yang masuk. Bukan yang masuk, melainkan yang keluar. Jaga lidah kita. Pakai masker rohani kita. Nah, saudara terkasih oleh sebab itu dalam hal ini. Mari kita andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, maka bagian kita, bagian Tuhan. Kita kerjakan bagian kita. Bagian Tuhan mengulurkan tangan memelihara kita dengan cara yang ajaib. Sedikit kesaksian pribadi saya. Terakhir, saya sejak tahun 96, 95, saya ambil keputusan untuk full time sepenuhnya. Melalui full time akhirnya saya banyak waktu belajar firman Tuhan, banyak waktu berdoa, saya hanya bisa andalkan Tuhan. Sebelumnya orang nyindir, makanmu apa? Anakmu sekolah di mana? Nanti gimana? Mau anakmu jadi buta huruf apa? Atau mau anakmu jadi biara, masuk biara, jadi suster atau romo kah? Itu banyak nyinyir saya terima. Saya gak peduli. Ada juga yang mengatakan ketika saya minta suruh pengunduran diri, bos saya bilang, lu mau jadi pendeta. Karena pendeta ada perpuluhan. Di Katolik, coba sebutkan, siapa yang full time? Nggak ada, dia bilang gitu. Lu gila lu, aku digituin. Tapi bagaimana dorongan Tuhan saat ini? Saya sudah minta, selama 3 tahun saya berdoa, Tuhan, apakah saya lepas Engkau? 3 tahun, saya novena. Dan saya minta tanda, Tuhan, kalau ini tanda 3 tanda ini, Tuhan tutup semua tanda itu. Bahkan semua waktunya. Malah saya mulai melangkah. Tapi melalui itu sekarang saya mulai andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan puji Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan, doa Bapa kami, berilah kami makanan kami hari ini secukupnya. Itu ya Alkitab. Kita singkat, berilah kami rezeki pada hari. Puji Tuhan sampai hari ini, saya dulu kurus loh. Sekarang udah gembrot. Karena kalau saya ke Surabaya, orang Buddha kurus pasti ajak makan. Pulang-pulang dikasih oleh-oleh bandeng lah. Ya, itu yang saya dapatkan. Saya kerja, bagi saya sekarang bos, karena dulu bos saya itu di kantor. Sekarang bos saya Tuhan Yesus. Mulailah kemarin pada saat COVID. Tahu nggak? Pada saat Februari 1 tahun lalu, semua pelayanan saya dibatalkan semua. Februari, Maret dibatalkan semua, dibatalkan. Pak Ben, sorry. Sekarang kita hanya nggak boleh kumpul-kumpul lagi. Intinya nggak ada PD offline. PD nggak ada lagi.
Kalau saudara tahu ya, tahulah saya buka aja, saya hidupnya. Saya hidup dengan pelayanan. Sumbangan orang, derma orang. Semua terclose. Semua tertutup. Tapi yang luar biasanya saudara terkasih sampai hari ini. Saya Tuhan terpiara. Ada yang kirim tahu. Ada yang kirim tempe. Ada yang kirim beras. Kebutuhan saya Tuhan cukupkan. Itu luar biasa. Yang saya buat adalah apa? Saya persembahkan kepada Tuhan. Harusnya hari ini saya nggak pelayan. Hari ini saya happy dong. Maaf. Ini hari ulang tahun saya ke-63. Ketika saya diminta oleh benar-benar oke lah Tuhan. Saya persembahkan ulang tahun saya. Untuk melayani Engkau. Ini udah tua loh, 63 tahun. 63 nih. Tapi puji Tuhan, saya tetap sukacita. Saya tetap bahagia. Karena Tuhan menyertai. Yang saya buat andalkan Tuhan. Saudara terkasih, hanya itu saja saya sampaikan kepada saudara. Kiranya saudara diberkati pada siang hari ini. Mari kita naikkan satu pujian boleh? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini live nggak musiknya atau rekam? Mainnya kunci C ya, C. Live. Pak. Ku mau cinta Yesus, ayo. Nyanyi bisa. Saya minta sebelumnya, saya minta di rumah nyanyikan. Karena kalau saudara sungguh-sungguh nyanyi dengan iman, ada kuasa Tuhan sedang mengalir. Ayo nyanyi yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak di dalam hidup, Yesus anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta. Boleh nggak saya sendiri yang nyanyi dengan musik? Tolong boleh nggak? Karena terlalu banyak yang nyanyi akibatnya musik turun. Bapa yang Maha Kuasa, kuduskanlah signal kami, kuduskan dengan kuasa-Mu, saya mengikat semua penguasa saudara dalam nama Yesus. Ya Aba, Bapa, boleh saya nyanyi sendiri, musik saja. Tolong singersnya stop, karena gangguan. Tolong ya, singersnya henti semua. Saya butuh musik aja, biar saya nyanyi dengan dia di rumah. Tolong musik dikasih saya nada. Maaf, tim pujian, minta ringan aja ada piano yang Pak Benyamin akan nyanyikan sendiri. Mereka akan dengar rumah ya. Ya. Ayo tolong dong, kasih nada dong. Ayo piano. Nada C tolong. Oke, mari kita berdoa. Udah aja. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Pejamkan mata semua. Yesus.
Pejamkan matamu. Bayangkan Yesus sekarang di depan engkau. Bayangkan Yesus. Bayangkan Yesus datang. Bapak yang Maha Kuasa, hamba telah selesai berbicara menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang meneruskan karya-Mu. Bapak yang Maha Kuasa, hamba-Mu dengan terbatas menyampaikan sabda-Mu, tapi Engkau yang melengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapak, ulurkan tangan-Mu jamah Tuhan. Ada banyak anak-anak yang saat ini mungkin punya beban. Beban karena sakit penyakit COVID-19, beban karena masalah utang piutang, beban karena masalah rumah tangga, beban karena berbagai macam beban rumah tangga. Tuhan, Engkaulah jawabannya. Engkau berfirman, marilah kepadaku. Kami yang letih lesu dan beban berat. Kami datang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau. Jamah kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Lepaskan yang terbelenggu. Bebaskan yang terikat dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan. Kami semakin andalkan Engkau. Hamba berdoa secara khusus Tuhan yang sakit penyakit khususnya yang masih terbaring atau terdampar COVID-19. Tuhan, kasih-Mu lebih besar. Kalau kami tahu semakin kami mencintai Engkau Tuhan, kuasa Allah mengalir. Kami perintahkan virus sakit penyakit ini sembuhlah Engkau saat ini. Aku hancurkan COVID-19 dalam nama Yesus yang sedang mengganggu anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara yang bisa bahasa roh sama juga kata-kata saya bisa. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, kirama sekena kina yang mata kelabasa. Jamah Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Yang juga yang mengalami dampak dari COVID ini, ada yang masalah kantornya, masalah usaha, masalah bisnisnya yang terganggu. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong pulihkan bisnis mereka, keuangan kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan, membersihkan. Demikian rumah tangga kami yang Tuhan sering kacau, yang kurang ada kesepakatan, yang selama ini kami kurang cocok Tuhan. Kalau supaya damai, turunkan kuasa-Mu karena kami tahu kalau ada Tuhan hadir dalam rumah tangga kami. Ada sukacita. Kami menolak semua virus-virus yang menyerang rumah tangga kami dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Bagi saudara yang saat ini yang joints ada sakit penyakit, khususnya yang sakit pinggang dan punggung, saudara boleh berdiri. Saya mau doakan saudara. Saudara boleh terima kesembuhan. Saya tergerak untuk doakan saudara. Ada kuasa Allah sedang mengalir saat ini. Berdiri. Angkat kedua tanganmu, terima. Itulah imanmu sekarang mewakili. Tanganmu wakili imanmu. Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa yang sakit punggung pinggang saat ini. Mungkin tulang keropos, mungkin saraf kejepit dalam nama Yesus. Saya perintahkan saat ini, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa Allah, sembuhlah Engkau saat ini dalam nama Yesus. Coba gerakan badanmu kiri kanan. Gerakan kiri kanan, gerakan. Kami mau gerakan. Boleh bongkok, boleh bungkuk, tes bungkuk, ya, bangkit berdiri, tes, bagaimana, terus, terima kasih Tuhan. Bersyukurlah kalau Engkau sekarang merasa enteng. Bagi saudara yang sakit pada bagian tangan, lehernya, tengkuknya, ayo berdiri. Berdiri, saya mau doakan saudara. Saya lihat saudara berdiri apa enggak. Di screen saya lihat banyak orang di sini. Kila masih kena korap, pakai telabasan. Dalam nama Yesus saya perintahkan saat sakit pinggang, punggung, leher, tangannya mungkin pernah jatuh, tengkuknya dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau saat ini dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Coba gerakan tanganmu, gerakan tangan lehermu dibanting. Yo, gerak no. Biarkan Tuhan sedang bekerja dengan indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau merasa sakitnya hilang, bersyukurlah. Hamba juga berdoa saat ini yang sakit kanker, kanker, tumor, kista, benjolan apa saja. Tuhan ulurkan tanganmu. Siap. Dalam nama saya perintahkan sakit penyakit kanker, tumor, kempes dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan yang sakit migrain, dan sakit telinga, tuli,
Saat ini dia sakit telinga. Saya perintahkan telingamu terbukalah saat ini dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau saat ini dalam nama Yesus. Dan juga ada yang sudah batuknya udah lama. Tuhan jamah, Tuhan paru-paru dia. Aku lepaskan kuasa sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Legalah pernapasan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa secara khusus yang mau buka usaha. Tuhan jamah. Berkati bisnis mereka, jamah modal mereka Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dan akhirnya Tuhan, baru saya juga PD Bidoman ini mau merayakan ulang tahun. Tuhan Yesus berkati komunitas Bidoman ini. Bunda Kudus ini Tuhan tolong. Biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Urapi timnya, bangkitkan semangat semua tim pelayan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh mereka. Dan persekutuan doa ini semakin hari semakin banyak memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba kembalikan hormat pujian kepada Engkau. Segala puji hormat hanya bagi Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti para pengarang sekarang. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tangan yang mulia. Terima kasih Bung Ben, terima kasih. Dan biar ada sedikit surprise untuk Anda pada kesempatan siang hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to brother. And happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Hip hip hip, puji Tuhan. Luar biasa sekali Bung Ben. Untuk Bunda Kudus pada hari ini memang sebenarnya kita dalam bulan-bulan Februari ini ulang tahun, tetapi kita tidak merayakannya karena keadaan COVID yang sangat memprihatinkan dan kita juga dalam masa prapaskah. Mungkin kalau Tuhan izinkan nanti mungkin dari umat untuk kita, juga dari kita untuk umat, kita akan mencoba untuk bersama-sama mungkin setelah Paskah ya. Dan juga pada kesempatan ini terima kasih Bung Ben sudah meluangkan waktunya untuk komunitas Bunda Kudus, di mana saya dengan Bung Ben ini bersahabat cukup lama, hampir 20 tahun ya. Sebelum saya menikah, waktu saya sakit, Bung Ben doain saya, dan juga sampai saya menikah, sekarang saya sendiri lagi. Dan kita masih bersahabat sebagai brother and sister in Christ. Dan baiklah, untuk ini ada sedikit saya akan memberikan doa untuk Bung Ben, dan setelah itu nanti Bung Ben memberikan doa juga untuk tim Bunda Kudus ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih pada kesempatan ini saudara kami Benjamin Ratu yang berulang tahun ke-63. Umur bukanlah umur saja, tetapi yang penting Engkau pakai dia secara luar biasa Tuhan, dan biarlah setiap apa yang dia lakukan menjadikan berkat bagi-Mu. Karena firman-Mu sendiri mengatakan bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan ada padanya. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati Bung Ben, anaknya, cucunya, istrinya Mbak Ning. Kau berikan mereka berkecukupan dalam melayani Engkau, dan semakin indah Kau pakai karena dia adalah anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan Bung Ben ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah dia semuanya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan.
ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi Dia. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar, besar anugerah-Mu. Tuhan memberkati. Luar Luar biasa, biasa, Bu Bu Ervina. Ervina. Terima Terima kasih kasih suara suara emasnya. emasnya. Mungkin Selamat Selamat ulang ulang tahun tahun sekali sekali lagi lagi untuk untuk Pak Pak Benyamin. Benyamin. Terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya ada beberapa pengumuman untuk Bindoman dan KADV. Selanjutnya nanti kita akan akhiri dengan pujian penutup. Silakan Vera untuk pengumumannya. Ya, thank you Cik Lisa. Selasa depan kita akan dilayani oleh Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta dengan tema Dia Buka Jalan. Kemudian di Verbum Kamis ini tanggal 25 ya. Di Verbum Kamis tanggal 25 Februari kita akan dilayani oleh Romo Nikolas Kristianto dengan tema Inspirasi Kitab Suci dalam Hidup Gereja. Kemudian Bunda Kudus bersama dengan wilayah 13 Santa Maria Tak Bercela akan mengadakan seminar bersama dengan Pater Robi Wowor dengan tema Kata-kata Yesus dari Puncak Kalvari pada hari Sabtu tanggal 27 Februari jam 10 pagi. Jadi hari Sabtu ini ya. Mari kita semua mengikutinya dengan baik. Kemudian bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu pelayanan kami di dalam Bindoman, Verbum dan Bunda Kudus semuanya, silahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo pada rekening nomor 464 567 5674. Demikian pengumuman. Terima kasih Cik Lisa. Makasih Vera. Mari kita akhiri acara. Bung Ben, apakah ada mengucapkan pujian sesuatu tadi? Lisa, Bung Ben tadi Ya, mau ya. ucapin sesuatu mungkin? It's okay? It's okay. It's okay. Tadi, oke. Kita akhiri ya pertemuan pagi ini dengan pujian penutup. Yes.
Terima kasih tim pujian. Terima kasih Bung Ben. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sorry Selamat tadi. pagi. Semuanya sampai ketemu. Thank you. Bye. Thank you, Ayo, Sus ayo. Lisa, Sus Ervina, Pak Ben, Ya. thank you, bye-bye. Salam Bye, Bu Lisa. Thank you Pak Budi. Thank you, Pak Aldi, bye-bye. Bye, Pak Yoyo. Bye. Terima kasih.